Selamat datang dan selamat datang kembali di channel Harian Dani. Semoga sehat selalu. Mohon dukungan Anda dengan cara subscribe, like, dan share agar channel ini dapat terus berkembang. Kali ini kita akan membahas mengenai bukti audit versus bukti hukum. Bukti audit yang dibahas di sini adalah dalam konteks audit investigatif. Materi ini merupakan pembaharuan dari materi yang telah dibahas pada video sebelumnya. Mengingat telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, menggantikan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang lama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Dalam audit investigatif, bukti audit yang dikumpulkan harus memiliki tingkat kompetensi lebih tinggi dibandingkan jenis audit lainnya. Tujuannya, jika kasusnya ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum ke tahap penyidikan, baik oleh kejaksaan maupun Polri, maka bukti-bukti audit tersebut dapat dengan mudah dikonversi oleh penyidik menjadi bukti sah menurut hukum, sesuai dengan hukum acara pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Perlu diketahui bahwa pengumpulan dan pengujian bukti audit dalam audit investigatif tidak mengenal pengambilan sampel, melainkan harus mencakup seluruh populasi yang relevan dengan kasus yang menjadi permasalahan. Fakta-fakta kejadian kecurangan dan cara melakukan kecurangan, khususnya dalam tindak pidana korupsi, yang diungkapkan dalam laporan hasil audit investigatif harus didukung dengan bukti-bukti yang relevan, kompeten, dan cukup. Agar hasil audit investigatif dapat ditindaklanjuti ke dalam proses hukum, maka auditor dalam mengumpulkan bukti-bukti audit investigatif perlu memperhatikan aturan hukum yang berlaku, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia memberikan aturan yang ketat mengenai alat-alat bukti yang diakui dan diterima dalam proses hukum, khususnya dalam proses persidangan. Bukti audit menurut jenisnya terdiri atas 1. Bukti pengujian fisik aset berwujud atau physical examination. 2. Bukti konfirmasi atau confirmation. 3. Bukti dokumen atau documentation. 4. Bukti observasi atau observation. 5. Permintaan keterangan dari klien atau inquirers of the client. 6. Pelaksanaan ulang atau reperformance. 7. Prosedur analitis atau analytical procedures. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, Pasal 235, alat bukti terdiri atas 1. Keterangan saksi. 2. Keterangan ahli. 3. Surat. 4. Keterangan terdakwa. 5. Barang bukti. 6. Bukti elektronik. 7. Pengamatan hakim. 8. Segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum. Kemudian dalam KUHAP, Pasal 236, 238, dan 240, secara berturut-turut dinyatakan secara jelas bahwa keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan di sidang pengadilan. Antara auditor dan aparat penegak hukum memiliki sudut pandang yang berbeda mengenai keandalan bukti. Auditor lebih mengandalkan bukti-bukti dokumen, sedangkan aparat penegak hukum sangat mengandalkan keterangan atau pernyataan, khususnya keterangan yang dinyatakan di sidang pengadilan. Namun demikian, secara keseluruhan, bukti audit dan bukti menurut hukum memiliki banyak kesamaan, karena keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu membangun keyakinan tentang benar atau tidaknya setiap hipotesa atas suatu masalah. Tidak mudah mengubah bukti audit menjadi bukti menurut hukum,
karena tidak serta-merta bukti audit dapat diubah menjadi bukti menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Agar hasil audit investigatif atas kasus yang berindikasi fraud atau tindak pidana korupsi dapat ditindaklanjuti ke proses hukum atau litigasi, maka auditor investigatif harus mengupayakan agar dapat membantu memudahkan penyidik memperoleh alat bukti dalam penyidikan. Pada umumnya, bukti audit menjadi bukti awal bagi aparat penegak hukum yang kemudian digunakan sebagai dasar untuk memperoleh bukti baru atau bukti tambahan agar memenuhi syarat sebagai alat bukti hukum. Oleh karena itu, auditor investigatif selain harus memahami jenis-jenis bukti audit, harus juga memahami jenis-jenis alat bukti menurut hukum. Hal penting lainnya yang perlu dipahami oleh auditor adalah mengenai tingkat kekuatan bukti audit dari berbagai sudut pandang. Di antaranya, bukti primer atau primary evidence, dan bukti sekunder atau secondary evidence. Bukti primer adalah bukti asli yang menunjang secara langsung suatu transaksi atau kejadian. Bukti primer menghasilkan kepastian yang paling kuat atas fakta. Contohnya, kontrak atau SPK asli, kwitansi, faktur, surat perintah membayar atau SPM. Bukti sekunder lebih rendah mutunya apabila dibandingkan dengan bukti primer dan tak dapat dipergunakan dengan tingkat keandalan yang sama dengan bukti primer. Bukti sekunder dapat berupa fotokopi kontrak dan keterangan lisan. Bukti ini dapat diterima jika bukti primer ternyata rusak atau hilang, atau dapat diterima jika ditunjukkan bahwa bukti ini merupakan pencerminan yang layak atas bukti primer. Bukti langsung dan bukti tidak langsung. Bukti langsung merupakan fakta tanpa kesimpulan ataupun anggapan. Bukti ini cenderung untuk menunjukkan suatu fakta atau materi yang dipersoalkan. Suatu bukti dapat dikatakan langsung apabila dikuatkan oleh pihak-pihak yang mempunyai pengetahuan nyata mengenai persoalan yang bersangkutan dengan menyaksikan sendiri. Contohnya adalah bukti transfer atau cek yang berhubungan langsung dengan suatu tindak pidana. Bukti tidak langsung mengungkapkan secara tidak langsung atas suatu tindak pelanggaran atau fakta-fakta dari seseorang yang mungkin mempunyai niat atau motif melakukan pelanggaran. Bukti tidak langsung cenderung untuk menetapkan suatu fakta dengan pembuktian fakta lainnya yang setaraf dengan fakta yang diaudit. Meskipun bukti ini mungkin benar, tetapi bukti tidak langsung sebenarnya tidak menetapkan suatu fakta secara meyakinkan. Bukti audit tidak dapat digunakan secara langsung untuk pembuktian suatu tindak pidana korupsi. Namun demikian, bukti audit tersebut dalam suatu perkara tindak pidana korupsi dapat digunakan oleh penyidik sebagai informasi awal, sebagai bahan pengembangan kasus, dalam rangka memperoleh bukti baru, dan atau bukti tambahan yang memenuhi syarat sebagai alat bukti hukum sesuai kebutuhan. Pengembangan bukti audit menjadi bukti hukum oleh penyidik dapat terjadi sebagai berikut. 1. Pengujian fisik atau physical examination. Dalam pengujian fisik ini, auditor melakukan inspeksi, penghitungan, atau pengujian fisik aset suatu entitas atau organisasi yang menjadi target bersama-sama dengan para pihak terkait atau penanggung jawab yang kompeten. Hasilnya dituangkan dalam berita acara hasil pengujian fisik aset yang ditandatangani oleh auditor dan para pihak terkait yang menunjukkan adanya kesepakatan tentang fakta yang dimuat di dalam berita acara tersebut. Dari bukti audit berita acara pemeriksaan atau BAP fisik ini, penegak hukum dapat mengembangkan menjadi alat bukti A. Keterangan saksi apabila pihak terkait mendengar, melihat, dan mengalami sendiri tindak pidana yang terjadi. B. Keterangan terdakwa apabila pihak terkait ternyata terlibat dalam tindak pidana yang terjadi. 2. Bukti konfirmasi atau confirmation. Bukti konfirmasi ini biasanya dikembangkan oleh penyidik sebagai alat bukti keterangan saksi
apabila pihak terkonfirmasi ternyata pernah mempunyai hubungan hukum dengan kegiatan auditan, misalnya sebagai mitra bisnis, penyedia barang atau jasa, dan sebagainya. 3. Bukti dokumen. Dokumen yang dimaksud di sini adalah dokumen atau catatan mengenai pelaksanaan kegiatan auditan. Mengingat beragamnya jenis dokumen atau catatan yang menjadi rekaman pelaksanaan kegiatan auditan, maka bukti-bukti dokumen dapat dikembangkan oleh penyidik menjadi alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat, dan alat bukti keterangan terdakwa. 4. Bukti observasi atau observation. Bukti observasi hanya merupakan kesan yang diperoleh auditor dari hasil pengamatannya, sehingga tidak dapat dikembangkan oleh penyidik menjadi alat bukti hukum. 5. Bukti permintaan keterangan dari klien atau inquiries of the client. Bukti permintaan keterangan dari klien tingkat keandalannya rendah karena berasal dari jawaban pihak internal auditan, sehingga informasi yang diperoleh cenderung memihak kepentingan auditan dan kurang objektif. Meskipun bukti ini rendah tingkat keandalannya menurut pandangan audit, tetapi dalam konteks bukti hukum dapat dikembangkan oleh penyidik menjadi alat bukti keterangan saksi dan atau keterangan terdakwa. 6. Pelaksanaan ulang atau reperformance. Pelaksanaan ulang merupakan jenis bukti audit yang diperoleh dengan cara mengecek kebenaran perhitungan dan pemindahan informasi yang telah dilakukan oleh auditan selama periode yang diaudit. Jenis bukti ini dapat dikembangkan oleh penyidik menjadi bukti keterangan ahli. 7. Prosedur analisis atau analytical procedures. Prosedur analisis merupakan jenis bukti audit yang diperoleh melalui pembandingan dan menilai hubungan angka-angka untuk memperoleh gambaran kewajaran data atau informasi. Sama halnya dengan bukti observasi, bukti analisis belum merupakan bukti yang nyata karena hanya memberikan indikasi. Oleh karena itu, maka sulit dikembangkan oleh penyidik menjadi alat bukti hukum. Sampai di sini dulu, jangan lupa subscribe, like, dan share.